Nah, socialpreneur itu jadi kita mendirikan sebuah bisnis dan profit bisnis ini nanti kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan untuk kegiatan sosial. Nah, sebenarnya kok dibilang tuh sampai sekarang pun saya masih introvert, Mas. Tapi sudah berubah dalam artian waktu dulu SMA, saya kan SMA di Malang. Itu saya anak yang benar-benar kutu buku, galuh. Nah, jadi seorang saya yang hanya mengerti dunia sekolah, nggak punya bakat apapun untuk pertama kalinya memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketemu lagi di KNPI Talk. Nah, hari ini luar biasa sekali. Saya di KNPI Talk ini mendatangkan narasumber yang cantik luar biasa. Bahkan tingginya itu sangat-sangat tinggi. Bahkan saya segininya. Jadi malu saya. Oke, ini saya cari ya di medsos gitu. Namanya beliau ini adalah Stephanie Berliana. Nah, ini sosok anak muda yang memang memiliki semangat tinggi, yang mana untuk bisa mencapai prestasi itu dan juga menjadi bakat yang luar biasa untuk orang-orang sekitarnya. Di usia yang cukup terbilang sangat muda, 22 tahun, beliau ini telah mencapai beberapa prestasi yang cukup membanggakan. Nah, nih, Cak Kediri dan sekitarnya patut dibanggakan dan juga patut dicontoh, seperti menjadi finalis Panji Galuh ya di tahun 2018, terus pernah menjadi finalis Putri Indonesia di tahun 2019, hingga menjadi juara 2 wirausaha baru Kadin Award ya di tahun 2021 kemarin. Itu selain itu beliau ini juga mendirikan sebuah yayasan, yang mana yayasan ini adalah yayasan sosial, Yayasan Ananda Berlian ya, dan sekolah non formal, jadi semacam kayak Berlian Modeling School itu yang terletak di pusat kota Kediri ya. Dan juga di balik itu semuanya ternyata nih Mbak Stephanie ini sosok anak yang pendiam, introvert, bahkan tertutup segalanya, sangat pendiam. Nah, tuh. Nah, seperti apa cerita Mbak Stephanie hingga bisa mencapai prestasi yang luar biasa ini dan bisa mengharumkan nama kota Kediri, bisa mendirikan yayasan di usianya yang cukup terbilang muda. Big applause untuk Mbak Stephanie. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sehat. Is, cantik banget loh kamu malam hari ini. Aduh, saya setiap hari cantik. Iya dong, cewek cantik. Selamat datang di KNPI Talk. Iya. Gimana rasanya, Mbak Stephanie? Saya merasa sangat terhormat ya diundang untuk podcast pertama kali loh ini saya di KNPI. Oke. Ini enaknya aku bilangnya Mbak Stephanie atau Miss atau Queen? Stephanie aja. Stephanie Ya. aja. Oke. Stephanie. Iya. Stephanie siapa namanya? Berliana. Stephanie Berliana. Apa itu artinya? Berlian adalah jadi artinya adalah seseorang yang meskipun ditempa berkali-kali itu nanti dia akan semakin indah dan semakin kuat seperti berlian. Oke. Stephanie, ini kan yang terkait dengan namanya social entrepreneur. Socialpreneur ya? Iya. Apa sih socialpreneur? Nah, socialpreneur itu jadi kita mendirikan sebuah bisnis dan profit bisnis ini nanti kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan untuk kegiatan sosial. Artinya benefit atau keuntungan dari usaha atau bisnis itu tidak dimiliki sendiri, tapi untuk kebutuhan sosial orang banyak. Iya. Wow. Sejak kapan? Sejak tahun sebenarnya sebelum pandemi itu kita sudah melakukan banyak kegiatan sosial. Nah, tapi waktu pandemi kan kebetulan ada proyek kuliah. Proyek kuliah itu mengharuskan kita untuk meng-up di media sosial. Nah, sejak saat itu kita mulai up di sosial media. Terus saya berpikir supaya kegiatan kita lebih up lagi, kita mendirikan Yayasan Ananda Berlian Indonesia itu. Gitu. Keren ya. Iya. Masih muda. Jadi sebenarnya masih baru didirikan, tapi kegiatan sosialnya udah sejak sebelum pandemi. Oke. Artinya kegiatan itu sudah dilakukan, tetapi untuk secara resmi yayasannya itu itu ya. Barusan. Oke, tidak apa-apa. Artinya berarti kita melakukan sosial dulu, baru kita membuat yayasan. Iya. Seperti itu. Keren loh, itu Stephanie. Pokoknya aku yang usia tua gitu belum bisa apa-apa. Stephanie, kan
Sekilas aku baca biografi kamu di media sosial ya, bahwa Stephanie ini dulunya itu waktu sekolah itu introvert, tertutup, bukan orang sosial banget lah, maksudnya pendiam gitu. Kok bisa kayak apa metamorfosis ya namanya, berubah gitu dari telur ke pompong kupu-kupu gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang tuh sampai sekarang pun saya masih introvert, Mas. Tapi sudah berubah dalam artian waktu dulu SMA, saya kan SMA di Malang. Itu saya anak yang benar-benar kutu buku, hanya mengerti dunia sekolah. Dan saya bisa dibilang nggak punya bakat, nggak bisa menari, nggak bisa nyanyi, main musik segala macam tuh saya nggak bisa sama sekali. Cuma anak yang ngerti dunia sekolah, dan saya nggak punya ketertarikan untuk menggali potensi saya saat itu. Meskipun tinggi saya tuh di atas rata-rata ya, tapi bisa dibilang saya tuh malah insecure sama tinggi badan saya. Karena dari saya kecil sampai saya SMA itu selalu saya paling tinggi di kelas. Bahkan cowok aja kalah tinggi, makanya kayak insecure banget, Mas. Emang kemarin aku yang insecure. Apa namanya, dari mohon maaf ya, dari segi fisik oke lah ya, maksudnya nggak harus ada yang diminderkan, tetapi apa sih yang melatar belakangnya pada waktu itu kok harus tertutup gitu, nggak bisa bergaul dengan teman-teman, atau mungkin bisa mengeksplor diri gitu? Kalau bisa dibilang mungkin karena saya juga punya background ini ya sebagai anak yang broken home. Jadi kayak saya merasa kayak saya lebih suka tertutup aja nih gitu, supaya mungkin menghindari supaya tidak tersakiti oleh orang lain. Asik. Tuh dengerin. Jangan menyakiti hati seorang wanita. Apalagi dalam rumah tangga, anak-anak jangan sampai menjadi korbannya. Tuh seperti itu. Nah, Stephanie, terus lantas apa yang Stephanie lakukan dari introvert itu terus bisa menjadi boom saat ini? Itu apa yang melatar belakangi? Nah, waktu itu sebenarnya hanya latar belakangnya ya, Mas ya, kalau boleh jujur, karena saya iseng-iseng aja nih, iseng-iseng coba. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Jadi waktu itu lulus SMA kan lumayan lama liburnya. Saya pulang ke Kediri, terus di rumah berbulan-bulan nggak ngapa-ngapain, kok merasa bosen nih. Nah, terus mama saya suruh saya ikutan Panji Galuh. Nah, jadi seorang saya yang hanya mengerti dunia sekolah, nggak punya bakat apapun, untuk pertama kalinya memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Selagi itu positif dan nggak merugikan siapapun, ya saya coba lah. Saya mikir kayak gitu, sesimpel itu aja, Mas. Waktu itu baru pertama kalinya, jangankan modeling, itu pertama kalinya saya belajar pakai high heels. Pertama kalinya itu lulus SMA untuk Panji Galuh itu. Jadi sebelumnya tuh saya sangat-sangat menghindari yang namanya high heels. Karena apa ya, sangat-sangat insecure. Jadi saya cenderung kayak bungkuk, pokoknya udah bungkuk, kacamataan, pemalu, tertutup kayak gitulah. Beda banget sama sekarang. Artinya punya bakat yang terpendam, walaupun tidak pernah diasah. Sekali ikut pun kalau udah punya bakat bisa menjadi boom gitu ya. Tapi karena latihan juga pastinya, Mas. Jadi gak hanya daftar terus gak latihan, pasti latihan juga gitu. Tetapi apa namanya, kenapa bisa mau gitu kan? Kan introvert, tertutup. Mungkin rasa malu barangkali. Di suatu titik dalam hidup seseorang tuh pasti ada titik baliknya lah, Mas. Mungkin titik balik saya tuh saat lulus SMA itu, saya ingin mencoba sesuatu yang baru, tantangan yang baru. Waktu itu ya benar-benar hanya iseng aja, Mas, supaya ngisi kegiatan liburan gitu. Memang benar-benar tidak ada planning sama sekali. Nggak ada planning untuk serius sama sekali juga. Hanya iseng-iseng ikutlah, siapa tahu. Ternyata masuk dan akhirnya menyukai dunia itu dan lanjut. Masuk, nah mulai dari Panji Galuh itu saya mulai ini nih iseng-iseng kepo-kepo Putri Indonesia, Miss Indonesia segala macam kayak gitu. Dari situ akhirnya punya keinginan lebih gitu. Iya. Keren loh, dari iseng ya kan, gabut, nggak ada kerjaan. Beda dengan saya tuh udah niat, usaha, latihan sana sini, juga niat banget datang itu sudah usaha, udah pede nih, yakin, keterima, ternyata zong. Lantas apa namanya setelah dari Panji Galuh yang Mbak Stephanie lakukan? Nah, dari Panji Galuh itu kan akhir 2018, Mas. Nah, di awal 2019 Putri Indonesia Jawa Timur membuka pendaftaran. Nah, saya lagi-lagi mainnya pakai iseng, Mas. Iseng lagi. Sebenarnya waktu itu nggak berencana untuk ikutan 2019, karena kan hanya berjarak beberapa bulan dari Panji Galuh nih, Mas.
Tapi karena mama bilang loh nggak apa-apa kalau kamu nggak lolos tahun ini kan tahun depan kamu bisa jadi lolos. Tapi bedanya tahun depan kalau kamu ngulang lagi, kamu udah lebih ngerti nih seleksinya kayak gimana kan. Soalnya saya hanya mengerti dunia sekolah kayak gitu. Artinya tidak ada beban di situ ya? Iya nggak ada beban, bener-bener cuma kayak pengen tahu gimana sih seleksinya putri Indonesia itu kayak gitu. Hanya ingin tahuan ya? Keingintahuan. Jadi tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Pokoknya iso kalau lolos ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah is okay gitu. Iya, karena saya juga tahu diri nih Mas, di daerah kan saya juga nggak menang, hanya finalis. Terus waktu di Putri Indonesia pun usia saya baru belum sampai 19 waktu itu, masih 18 lah, OTW 19 dan otomatis sayangan saya ya lebih senior dari saya, udah biasa tampil, jam terbangnya udah jauh lah di atas saya. Saya baru sekali di daerah itu pun. Ya, sekali di daerah tapi kan maksudnya bisa sampai sejauh ini kan luar biasa. Apalagi yang notabene tidak ada niat, hanya sekedar iseng. Bahkan usaha-usaha yang dilakukan mungkin tidak se-ekstra yang dilakukan oleh peserta-peserta lain, mungkin barangkali seperti itu. Tetap ekstra Mas, malah justru kita mengejar ketertinggalan nih gitu. Iya, tetap ekstra. Keren loh. Luar biasa. Masih belum. Motivasinya Stefan itu apa? Kalau motivasi saya ikutan ini ya ajang-ajang pageant tuh karena saya punya keinginan untuk terus progres nih Mas, terus bertransformasi menjadi versi terbaik diri saya. Selain juga membanggakan mama saya dong otomatis gitu. Oke, mungkin dari keterpurukan Stefani ya terkait maksudnya introvert, tertutup itu, mungkin ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak muda Kediri khususnya di seluruh Indonesia mungkin barangkali agar supaya bisa mencapai cita-citanya itu terwujud? Kalau saya khususnya buat anak-anak Kediri ya, saya tuh sangat-sangat rindu banget melihat anak-anak Kediri itu punya jiwa kompetitif. Jadi jangan sampai minder nih karena kita anak daerah, kita anak kota kecil, kita mikir mimpi nggak usah gede-gede lah, kita kan juga udah di zona nyaman, nggak perlu mimpi terlalu besar. Justru saya pengen banget melihat anak-anak kota Kediri ini menjadi anak-anak yang punya mimpi besar, bisa nggak hanya di pageant aja, bisa berlaga sampai ke tingkat nasional nantinya gitu. Oke, artinya bahwa untuk pemuda di kota Kediri, pemuda-pemudi di kota Kediri ini lakukan dulu gitu ya, jangan jangan mengejar sebelum tampil gitu ya. Bener. Jadi artinya tampil, hasilnya nanti kalau kita masuk alhamdulillah kalau enggak ya oke gitu kan. Iya, apalagi yang selalu saya tanamkan tuh kalau kita menunggu sampai kita siap, ya kita nggak akan benar-benar siap nih. Mau nunggu sampai kapan? Sampai seumur hidup atau gimana? Jadi nggak usah nunggu siap, pokoknya ya hajar aja. Hajar. Pokoknya jalan aja gitu. Jalan. Kalau mau rezekinya aja sudah gitu. Iya. Oke, keren. Ini motivasi banget loh Stefani. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, gitu. Mungkin dari Stefani sendiri harapannya untuk ke depan kota Kediri ini seperti apa sih terkait anak-anak muda? Untuk anak-anak muda ya lebih punya ambisi lagi, ambisi dan kepercayaan diri untuk mengejar mimpi nih. Karena saya berpikir kalau kita anak-anak muda tapi kita cuma bisa seneng-seneng, kita nggak mikirin nggak usah terlalu serius lah, nggak usah menata masa depan gini, mau sampai kapan nih anak-anak muda Kediri ini harus bangkit dan kita berpikir ke depan. Jadi mulai menata hidup dari sekarang, mulai memperjuangkan mimpinya juga gitu. Oke. Ini tadi kan Stefani bilang bahwa aku tuh sosial dulu, Mas, sosial dulu. Nah, baru mendirikan yayasan. Nah, akhirnya kan terwujud yayasan Ananda Berlian Modeling School. Iya. Gitu ya. Itu motivasinya apa sih sebenarnya? Nah, kalau Berlian Modeling School sendiri melihat dari kebutuhan masyarakat Kota Kediri. Karena saya kan termasuk salah satu murid di ini nih. Mungkin saya nggak bisa nyebutin merek ya. Sekolah kepribadian di Surabaya sudah ternama banget, udah punya cabang di mana-mana. Dan saya melihat nih, kebanyakan kan masyarakat Kota Kediri berpikir pendidikan formal yang penting. Seperti saya dulu nih Mas, pokoknya sekolah penting, juara udah
cukup gitu selesai. ya. Nah, Akademik lah. iya, tapi selagi saya semakin membuka diri, membuka pengetahuan, ternyata akademik itu sangat-sangat nggak cukup nih. Nah, jadi saya benar-benar ingin memberikan sesuatu yang lain untuk masyarakat Kota Kediri, yaitu pendidikan non formal. Untuk apa saja? Untuk karir, untuk sosial itu sangat-sangat dibutuhkan. Oke, terkait belian modeling sendiri itu Mbak, terkait belian itu sebenarnya peran atau sumbangsinya untuk Kota Kediri apa aja sih? Untuk pengembangan soft skill mas, soft skill, kepribadian, jadi lebih ke human resource. Kita nggak hanya, meskipun judul kita Berlian Modeling School, tapi kita nggak hanya soal modeling aja nih, kita juga punya banyak kelas, pembentukan kepribadian, manner, terus public speaking yang sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja. Oke, terkait tadi ya, saya tuh masih penasaran dengan ini, Stephanie, terkait apa? Mulai dari kutu buku, introvert, tiba-tiba boom gitu loh. Iya. Pasti kan ada yang support, ada yang memotivasi. Iya, pasti ada. Iya kan, pasti. Mm-mm. Itu kira-kira dari keluarga dan juga pacar ada nggak? Kalau dari keluarga yang paling support saya itu adalah mamah tentunya. Mamah itu benar-benar adalah sosok inspirasi saya yang memang sudah membesarkan saya sejak saya kecil kan saya ikutnya ke mamah nih. Jadi emang benar-benar role model saya dan juga inspirasi saya dari mamah. Kalau pacar kebetulan belum pernah nih pacaran mas. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Waduh, ini mudah Kota Kediri nih. Ini restoran lagi kosong nih. Ada kesempatan ada ya kak? Ada, yang penting berusaha mas. Yang penting berusaha tuh, jangan minder, usaha ya. Masalah kalau belakangan, minimal kenal dulu. Iya. Oke, ini pasti yang namanya kita berkarya ataupun menjalankan sesuatu pasti punya kiblat, ya enggak? Nah, kira-kira sosok yang menjadi contohnya Stephanie itu siapa? Mama saya. Mama. Mama. Karena mama itu adalah sosok wanita yang pekerja keras, juga seorang leader juga mas, leader yang rendah hati tapi juga disiplin nih. Jadi saya melihat sosok mama itu, menjadi wanita yang pekerja keras, mandiri dan benar-benar kan nggak gampang ya pasti membesarkan 2 anak seorang diri. Tapi mama tuh benar-benar seorang wanita yang kuat dan sabar gitu. Single parent. Iya. Single mom gitu ya. Luar biasa loh. Saya takjub gitu Stephanie. Sampai saya tuh mau ngomong nggak ada yang mau diomongkan lagi gitu. Saya takjubnya gitu. Thank you. Oke, tadi yang saya terakhir saya tanyakan itu terkait apa namanya? Terkait model di Kota Kediri itu seperti apa? Perkembangan atau bagaimana? Kalau di Kota Kediri saya melihat anak-anak muda sekarang jadi ini ya semakin lama itu semakin banyak yang interest untuk masuk ke dunia model maupun pageant. Dan bagus sih memang karena di dunia pageant khususnya ya mas ya itu memang nggak hanya soal fisik aja tapi soal kepribadian, terus juga soal kecerdasan, terus gimana kita bisa memberi dampak ke lingkungan kita kayak gitu. Oke, ini kembali lagi sosok kiblatnya Stephanie ya. Itu tadi bilangnya adalah mama. Mother, mom. Seorang single parent. Kenapa mama? Kenapa bukan papa? Kalau kenapa mama ya karena saya sudah dari kecil ikutnya ke mama dan untuk sama papa itu nggak terlalu punya hubungan yang deket nih kayak gitu. Kenapa? Karena memang nggak deket. Sampai detik ini? Nggak terlalu deket. Tapi masih tetap berhubungan kan? Iya masih kontak. Ini dari Mbak Stephanie ini berapa bersaudara? 2 bersaudara. Oke. Pastinya memotivasi Stephanie itu adalah mama. Pastinya banyak hal rintangan-rintangan barangkali yang dialami oleh mama. Iya. Gitu. Apa sih hal yang mungkin memotivasi Stephanie dari mama itu apa? Mungkin yang pernah dilakukan mama di titik terendahnya yang barangkali Stephanie tahu terus itu menjadi cambuk. Akhirnya yang notabene dari pendiam kutu buku bisa eksis sampai detik ini. Seorang mama itu nggak hanya mama saya ya, saya percaya semua mama itu semua orang tua lah, semua orang tua itu pasti
ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun dalam keadaan kekurangan pun mama saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Makanya saya sangat bersyukur bisa sekolah, bisa lulus kuliah, itu juga semua berkat dari mama saya, kerja keras mama saya yang saya tahu juga meskipun dari kekurangannya mama tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Makanya dari situ juga saya termotivasi untuk membuat mama saya bangga, mama saya seneng kayak gitu. Oke, meskipun dalam kesusahannya, kelemahannya tetap terlihat survive di anak-anaknya. Iya. Luar biasa ya mama. Luar biasa, semua mama itu luar biasa. Ya, semua mama luar biasa. Papa pun juga luar biasa. Iya, semua papa luar biasa juga. Oke, saya dengar di media sosial, info-info di Kediri Raya ini bahwa Stefani itu selalu dekat dengan abang-abang becak. Iya. Abang-abang becak. Iya. Itu serius. Serius. Jadi sebelum pandemi itu sebenarnya kita udah biasa bagi-bagi sembako ke bapak-bapak becak. Tapi memang kita nggak pernah up di medsos gitu. Cuma lagi-lagi karena proyek kuliah itu tadi mengharuskan up di sosial media. Ya kita mulai up di sosial media, namanya kita beri judul Sahabat Becak, Mas. Sahabat Becak. Dan di situ saya nggak bergerak sendiri dong. Saya juga ajak teman-teman saya bagi-bagi sembako ke bapak-bapak becak gitu. Begitu. Kenapa becak? Adakah histori atau sejarahnya Stefani? Nah, karena saya melihat ya Mas ya, bapak-bapak becak ini sudah mulai sangat-sangat tergeserkan oleh teknologi. Oleh zaman. Dimana jangankan untuk beli motor, beli HP yang canggih untuk bekerja zaman sekarang kan ojek online. Lah untuk makan sehari-hari aja mereka sangat-sangat kesusahan nih. Jadi menurut saya ya selain bapak becak itu untuk makan kesusahan juga sangat-sangat biasanya kan udah tua ya Mas ya, udah lanjut usia. Jadi saya melihat dari situ yang sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bantu itu ya bapak becak untuk saat ini. Gitu. Bukan berarti yang lain tidak butuh bantuan. Ya, tapi saya melihatnya yang sangat-sangat dibutuhkan. Gitu ya. Luar biasa nih. Masih memperhatikan orang-orang yang seperti itu, gitu kan. Nah, Stefani ini kenapa hatinya itu bisa tergerak sedemikian rupa untuk abang-abang becak atau mungkin hal yang lain? Melihat karena dari empati ya Mas. Terus di Kediri kan juga banyak lihat ya bapak-bapak becak itu kayaknya kok kayak lemes, kayak dalam artian kayak kebanyakan orang-orang itu lebih perhatian ke ojek-ojek online. Sementara ojek-ojek online ini kan masih mampu lah untuk punya motor, untuk punya HP. Sementara bapak becak ini juga masih harus menghidupi keluarganya nih di rumah kayak gitu. Jadi kadang ada yang sampai pagi sampai malam bahkan tidur di atas becak. Iya benar. Mungkin harapan Stefani sendiri untuk sahabat becak atau kumpul becak itu? Sahabat becak dan kumpul bocah. Ya. Nah, untuk sahabat becak itu saya sangat-sangat berharap semoga nggak hanya ada di kota Kediri aja nih, tapi saya berharap nanti kalau masyarakat Indonesia seluruhnya menonton ini, semoga ada yang tergerak untuk membuat gerakan serupa seperti sahabat becak di kota-kotanya gitu. Nah, untuk kumpul bocah ini beda cerita lagi nih Mas. Ini soal anak-anak kumpul bocah. Iya, anak-anak. Anak-anak maksudnya anak-anak yang seluruh anak-anak atau mungkin ada yang memang kayak mungkin yang kebutuhan khusus atau bagaimana? Nah, untuk anak-anak ini sebenarnya kita kan mendirikan yayasan itu fokusnya ke anak-anak. Tapi karena kita waktu itu masih belum tahu nih enaknya kita mau ngapain untuk anak-anak ini, makanya kita fokus di bapak becak. Tapi seiring berjalannya waktu banyak juga pihak-pihak yang membantu Mas kayak gitu. Untuk anak-anak ini khususnya seluruh anak Mas untuk saat ini. Seluruh anak biasanya kita adakan setiap bulan per kelurahan di Kota Kediri. Per kelurahan di Kota Kediri. Nah, dari anak-anak ini nanti kita saring berdasarkan masalahnya. Misalkan masalah anak A dari broken home, masalah anak B kekerasan kayak gitu Mas. Dan kita juga nggak mengundang anak-anak aja, tapi juga orang tuanya juga kita undang. Semacam parenting berarti? Iya, parenting. Itu berarti kerjasama dengan PPA gitu? Dengan Komnas PPA terus juga Satgas PPA ya? Iya, Satgas PPA terus juga sama ini dengan Mas Reza juga. Mas Reza ya. Ketuanya KNPI itu. Iya. Nah, setelah
Stefani dan juga kawan-kawan yang di Berlian Modeling ya, itu mengadakan sosial terhadap abang-abang becak. Respon dari abang-abang becak sendiri itu seperti apa sih? Pastinya mereka selalu bersyukur Mas, setiap kita kasih itu benar-benar thank you banget lah, dan mendoakan kita semoga kita selalu sehat, panjang umur gitu. Itu di mana saja lokasinya? Awalnya dulu itu waktu masih pandemi, kita itu kayak keliling Mas. Jadi semua sembako kita angkut di mobil, terus kita keliling Kediri kota atau? Iya, keliling Kediri kota kita sebarkan dari mobil. Jadi waktu ketemu Bapak Becak kita kasihkan dari mobil. Nah, seiring berjalannya waktu karena kita lihat kadang itu orang-orang yang bukan Bapak Becak juga kepengen dapat nih sembakonya. Iya, jadi terus juga mengganggu jalanan juga kan Mas kadang Mas. Jadi kita ganti sistem, kita bagikan voucher, terus nanti Bapak Becaknya datang ke tempat kita gitu. Oke, ini yang ingin saya tanyakan nih, Stefani, terkait keterlibatan sosok Bung Reza atau KNPI Kota Kediri ini terkait gerakan sosial itu sejauh mana? Mas Reza ini sangat-sangat membantu Mas, dalam artian waktu itu kan saya masih bingung nih, saya pengennya ke anak-anak tapi saya masih bingung seperti apa caranya, sistemnya kan, soalnya saya masih sangat-sangat baru di dunia sosial. Beliau yang mengarahkan, terus juga beliau yang mengundang perkelurahan setiap bulannya gitu. Oke, artinya berkolaborasi lah ya. Berkolaborasi juga, ya. Untuk mengedukasi kita mencari cara gimana caranya supaya anak-anak ini nggak hanya seneng-seneng aja lah, tapi kita juga memberikan edukasi terutama soal nasionalisme gitu. Jadi untuk menggunakan nasionalisme, cinta tanah air dengan cara-cara yang simpel Mas. Misalkan dengan kita ngajak nyanyi lagu nasional, di mana anak-anak zaman sekarang kan udah ini ya banyak media sosial. Biasanya mereka cenderung lebih hafal lagu-lagu barat atau lagu-lagu lain. Waktu lagu-lagu nasional mereka cenderung kayak nggak tahu nih. Sementara kita mau belajar dari yang gampang-gampang dulu, dari yang fun nih dengan menyanyikan lagu nasional. Oke Stefani, kita tahu ya bahwa saat ini tuh kayak di dunia pendidikan juga, khususnya kayak anak-anak itu kan ada kurikulum baru juga terkait Merdeka Belajar. Nah, itu bisa nggak kira-kira Stefani itu dan juga kawan-kawan Berlian Model School itu masuk di dunia, barangkali sekolah-sekolah memberikan edukasi terkait apa tadi, cinta nasionalisme ya, bisa banget Mas, dalam artian sebenarnya anak-anak modeling saya itu juga setiap saya mengadakan sahabat becak maupun kumpul bocah itu selalu mereka saya dorong untuk ikut terlibat. Karena memang yang saya tekankan di Berlian Modeling School, kamu jangan hanya memperhatikan fisik aja, karena yang jauh lebih penting dari fisik itu adalah gimana caranya kita bisa memberi manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, yang namanya gerakan, apalagi gerakan sosialnya Stefania, pasti tidak mudah. Setahu saya, sangat tidak mudah. Pasti ada kesulitan, mungkin kesulitan yang Stefani dan juga kawan-kawan alami. Kesulitan itu biasanya karena kita kan masih yayasan baru ya Mas ya, jadi nggak banyak orang yang tahu. Kadang kita tuh kesulitan dalam donatur, itu kita kadang masih kesulitan. Tapi selain itu juga kadang masih kesulitan tenaga, jadi masih pakai dari yang seadanya dulu gitu. Oke, mungkin kalau dari teman-teman pemuda Kota Kediri barangkali ataupun orang-orang di luar sana yang ingin ikut bergabung membantu dalam gerakan sosial, Stefani? Bagus banget, justru malah seneng Mas kalau ada bantu. Bisa banget. Bisa dihubungi kemana? Bisa dihubungi nanti ke Instagram ya. Instagramnya. Instagramnya di bawah ini, bisa dihubungi di situ. Tapi barangkali ya siapa tahu, bukan hanya maksudnya secara finansial, tetapi tenaga itu sangat-sangat dibutuhkan. Stefani, harapan Stefani nih terhadap sahabat becak dan juga kumpul bocah itu apa sih sebenarnya harapannya? Harapan saya semoga kedepannya itu banyak anak-anak muda yang juga tergerak untuk membuat suatu gerakan yang nggak hanya soal bapak becak atau anak-anak. Bisa jadi mereka mungkin tergeraknya ke bagian yang lain, boleh ke hewan atau lingkungan. Saya berharap anak-anak muda ini punya empati dalam hatinya untuk jangan hanya kita itu bisa ngetik di medsos atau mungkin hanya bisa komentar, tapi juga do something gitu. Nah, ini menarik ya, Stefani, dari Stefani yang kutu buku, yang pemalu katakanlah atau introvert ya, tertutup, bisa sampai sedemikian rupa. Emang dulunya itu juga
seperti ini atau belum? Enggak, Atau belum. baru masuk dunia pageant, baru akhirnya bersosial gitu? Dulunya saya tuh cenderung ini ya Mas, introvert dan pendiam dan cuek nih, cuek juga. Terus semakin seiring berjalannya waktu saya melihat dunia lah, semakin melihat dunia, pikiran saya semakin terbuka. Ternyata dunia itu sangat berwarna dan banyak juga yang membutuhkan kayak gitu. Artinya sekali dayung 2-3 pulau terlampau ya. Awalnya iseng ingin ikutan ala-ala duta-duta wisata gitu ya. Akhirnya bisa sampai sejauh ini menjadi sosok social entrepreneur, social planner gitu. Iya. Keren loh itu. Thank you. Next time apa sih namanya, nanti kalau dapat suami tuh bangga loh Stefani. Semoga ya. Oke, Stefani, terkait KNP ini, apa sih yang Stefani tahu terkait KNP itu? Soal KNPI ini kan Komnas Pemuda ya Mas ya, pemuda. Jadi saya berharap yang saya lihat dari KNPI ini bagus banget nih ngadakan podcast seperti ini. Semoga nanti yang menonton juga terinspirasi dari podcast-podcast yang kita adakan. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ini fans-fansnya Stefani nih harus nih like, subscribe ya, komentar dan juga bisa di-share ke teman-temannya seperti itu. Oke, mungkin harapannya Stefani barangkali untuk di dunia pageant, di sosial dan hal lain sebagainya untuk Kota Kediri dan sekitarnya barangkali. Untuk Kota Kediri semoga nanti banyak yang menyusul prestasi saya, bahkan melebihi prestasi saya jauh lebih bagus. Saya berharap seperti itu. Dan untuk kegiatan sosial semoga anak-anak Kediri yang nonton ini tertarik juga untuk gabung ke yayasan kita untuk menjadi relawan. Terus saya sangat-sangat happy. Tapi kalau mau mengadakan gerakan sendiri juga saya justru sangat-sangat happy juga nih bisa memberikan inspirasi. Oke, sebelum kita closing, peran serta pemerintah Kota Kediri terhadap hal yang kegiatan yang Stefani lakukan dan kawan-kawan sejauh ini seperti apa? Sejauh ini dari Mas Reza ya, ketuanya KNPI itu sangat-sangat membantu. Beliau yang mengarahkan dan juga membimbing saya gimana caranya supaya kegiatan sosial saya tuh memberikan manfaat yang maksimal dan untuk masyarakatnya ditujukan ke siapa aja supaya merata. Seperti itu beliau semua yang mengarahkan. Oke, terima kasih sudah hadir di KNPI Talk. Mungkin lain waktu bisa datang ke sini lagi dengan suasana yang baru dan bahasan yang baru lagi. Amin. Seperti apa Berlian Modeling School nantinya. Iya, siap. Gerakan-gerakan sosial. Iya, tahun depan ya Mas ya. Tahun depan. Oke, see you next time. Terima kasih Stefani. Oke, thank you banget. Kalau ada salah-salah. Thank you banget Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.